Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Yes English Channel. Pada postingan kali ini saya akan membahas tentang PPDB. Apa itu PPDB? Perlu diketahui bahwa PPDB adalah salah satu agenda tahunan penerimaan murid di setiap jenjang sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA atau SMK. Istilah PPDB sendiri digunakan oleh berbagai sekolah saat ingin menerima murid baru seperti sekarang ini. Ada 4 jalur pada PPDB, yakni yang pertama adalah jalur zonasi. Jalur zonasi adalah jalur yang ditujukan kepada siswa yang berdomisili di wilayah zonasi dari satuan pendidikan tersebut. Untuk jalur ini, peserta didik diharapkan mempersiapkan kartu keluarga atau bisa diganti dengan surat keterangan domisili. Jalur PPDB selanjutnya adalah jalur afirmasi. Jalur PPDB selanjutnya adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan khusus untuk calon peserta didik dari keluarga yang tidak mampu, serta anak penyandang disabilitas. Untuk kuota penerimaan sendiri lebih sedikit dari jalur zonasi, yakni hanya minimal 15%. Namun untuk jalur ini, calon peserta didik akan diminta untuk menyertakan bukti kepesertaan atau kartu dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Contohnya, kartu KIP, kartu PKH, atau kartu keluarga sejahtera. Biasanya pada saat pendaftaran online, calon peserta didik akan diminta untuk memasukkan nomor kartu tanda keluarga tidak mampu pada kolom yang ada. Atau terkadang ada juga sekolah yang meminta bukti fotokopi kartu tersebut. Yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dari calon peserta didik. Jalur ini dikhususkan untuk calon peserta didik yang orang tua atau walinya dipindah tugaskan, dan maksimal kuota ini hanya 5% saja. Adapun dokumen yang diminta biasanya adalah surat penugasan dari instansi, lembaga, atau kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dari orang tua atau wali calon peserta didik tersebut. Penentuan peserta didik dalam jalur ini diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Untuk anak guru di sekolah atau instansi PPDB tersebut bisa juga menggunakan jalur ini. Namun perlu diingat, calon peserta didik yang akan diterima di jalur ini adalah calon peserta didik yang jarak tempat tinggalnya dengan sekolah atau instansi tersebut dekat atau tidak terlalu jauh. Maksimal kuota PPDB untuk jalur ini cukup sedikit, yakni cuma 5% saja. Baiklah, yang terakhir adalah jalur prestasi. Jika masih ada sisa kuota dari ketiga jalur tadi, maka pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi. Jalur ini menggunakan nilai rapot calon peserta didik sebagai bahan pertimbangan seleksi. Syaratnya biasanya menggunakan rapot 5 semester terakhir yang dilengkapi dengan surat keterangan peringkat rapot peserta didik dari sekolah asalnya. Rapot tersebut bisa rapot asli ataupun rapot fotokopian yang sudah dilegalisir. Prestasi lain juga bisa menjadi bagian pertimbangan, baik prestasi akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten ataupun kota. Untuk jalur non-akademik biasanya diambil dari juara tahfiz Quran misalnya. Baik, sekarang saya sediakan bagaimana cara menghitung jumlah siswa yang akan diterima sesuai daya tampung sekolah tersebut. Untuk rumusnya itu sendiri adalah persentasi dikali jumlah daya tampung. Contoh, jalur zonasi misalnya. Untuk persentasi di SD adalah 70%, maka cara menghitungnya adalah 70/100 dikali 150 sama dengan 105 siswa. Jadi untuk di SD maksimal untuk
jalur zonasi sebanyak 105 siswa. Begitu juga dengan jalur-jalur lainnya dan instansi lainnya. Contohnya SMP. Untuk SMP paling sedikit itu 75 siswa. Jadi cara menghitung jalur zonasi misalnya 50/100 dikali 75 siswa. Begitu juga dengan SMA atau SMK. Untuk jalur zonasi misalnya 75/100 dikali 75 siswa. Sebenarnya untuk daya tampung ini bukan kewajiban kita sebagai calon peserta didik ataupun walinya yang menghitung. Namun kita bisa mengira-ngira berapa jumlah siswa maksimal yang akan diterima sekolah tujuan kita. Maka dari itu dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk mendaftar ke sekolah yang kita tuju. Dan jangan lupa kita harus memperhatikan keempat jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jika memang kita masuk ke jalur zonasi, maka kita akan mendaftar di jalur zonasi. Jika kita masuk ke jalur afirmasi, berarti kita harus mempersiapkan dokumen untuk jalur afirmasi ini. Begitu juga dengan jalur pindah orang tua atau mutasi, serta yang terakhir jalur prestasi. Dan untuk tahun ini, calon peserta didik diharuskan mendaftar meskipun belum selesai ujian. Maka dari itu, untuk semua wali atau ayah dan bunda dari calon peserta didik, hendaknya menentukan sekolah yang akan dituju serta jalur apa yang akan digunakan dalam mengikuti PPDB ini. Dan jika terdapat kendala atau kesulitan, bisa meminta bantuan kepada guru dari sekolah asalnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna bagi semua calon peserta didik di tahun 2023-2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YS English Channel.